Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Mukim Ma'had Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan juga. Tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Lubabul Hadis, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Kali ini adalah pertemuan yang kedua, yakni pada kajian kitab Lubabul Hadis. Oleh karena itu kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah sebagaimana biasanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafuna sholih wa ana khususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ibni Kamaluddin As-Suyuti wa jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa nakhussu la hadrati jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab al-awwalu kang awal apa bab iku fi fadilatil ilmi, tetep ing dalem mertelaaken kautamane ilmu, wal ulama ilan kautamane pira-pira wong alim. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Ibni Mas'udin maring Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dawuh jeneng Nabi Yabna Mas'udin, rupane dawuh Yabna Mas'udin, Yabna Mas'udin, he anak lanangi Mas'ud, julu suka utawi uli lungguh sira saatan ing dalem sak jam utawa sak mangsa ya kena, fi majlisil ilmi ing dalem majlisi ilmu. Latamasu halih ora gepok sapa sira, gak demok, gak gepok iki, kolaman ing pulpen, wala taktubulan ora nulis sapa sira harfan ing sak huruf, iku khairun luweh bagus, iku khairun luweh bagus laka keduwene sira min itki alfi raqabatin, tinimbang saking merdekaaken 1000 budak. Min itki alfi raqabatin, tinimbang saking
merdekaaken 1000 budak. Wa nadharuka utawi oleh ningali sira, wa nadharuka utawi oleh ningali sira ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim, ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim iku khairun luweh bagus, iku khairun luweh bagus laka kedue sira min alfi farasin tinimbang saking 1000 jaran, min alfi farasin tinimbang saking 1000 jaran tasodak takang gawe sodakoh sapa sira biha kelawan alfi faras fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Wassalamuka utawi oleh uluk salam sira, wassalamuka utawi oleh uluk salam sira alal alimi ing atase wong kang alim iku khairun luweh bagus laka keduwene sira min ibadati alfi sanatin tinimbang saking ngibadah 1000 tahun, min ibadati alfi sanatin tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama, yakni bab yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis. Yang pertama ini adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga orang-orang alim, orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 saat, 1 jam di sebuah majelis ilmu, di mana di situ kamu la tamassu qalaman, sekalipun kamu tidak menyentuh pulpen, wala taktubu syai'an, tidak menulis apapun dari ilmu yang kamu dengar, tidak menulis 1 huruf pun, khairun laka min idki alfi raqabah, itu lebih bagus dibandingkan dengan memerdekakan 1000 budak. Dan pandanganmu, melihatmu kepada wajahnya seorang alim, seorang yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dibandingkan kamu mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengucapkan salammu kepada seorang alim itu lebih bagus dibandingkan ibadah 1000 tahun. Maknanya bagaimana? Maknanya bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu memiliki kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis orang yang mengkaji ilmu itu juga orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikaruniai oleh ilmu itu juga orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, duduk kita di sebuah majelis ilmu, di mana di situ kita mendengarkan ada orang yang membahas tentang ilmu, entah ilmu apapun itu, terlebih adalah ilmu-ilmu tentang ketauhidan, ilmu-ilmu tentang syariat yang mengajarkan kepada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka majelis yang seperti ini adalah majelis yang mulia, majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa hatinya terikat mu'allakun fi majlisil ilmi, hatinya senantiasa tergantung dengan majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun kita tidak mencatat, meskipun kita tidak menyentuh pulpen sedikit pun, maksudnya nggak nulis, nggak mencatat satu huruf atau keterangan-keterangan yang disampaikan, itu masih jauh lebih bagus daripada kita memerdekakan 1000 budak. Ketika kita memandang wajahnya seorang alim, itu merupakan satu hal yang sangat bagus bila dibandingkan dengan kita beribadah, ya, bersedekah dengan menggunakan 1000 kuda. Maknanya jadi mandang baca wong alim itu jauh lebih mulia, lebih utama. Karena ketika kamu memandang orang alim, berarti kan kamu kumpul bersama dengan orang alim. Kita turut serta dalam majelisnya orang alim, dan ketika kita turut serta di dalam majelisnya orang alim, maka harapan besar bahwa kita ini akan menjadi orang yang solih, menjadi orang yang benar, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang alim. Nah, ini salah satu diantaranya tombo ati itu wong kang soleh kumpulono. Kalau ada orang solih, ada seseorang yang punya akhlak yang bagus, orang yang alim, kemudian punya akhlak yang bagus, kumpul bersama dengan dia, maka kamu akan ditunjukkan jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah hadis Rasul yang mengatakan, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ah. Bersamalah engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Tautkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menautkan hatimu kepada selain Allah. Ketika kamu bisa, kalau kamu belum bisa untuk melakukan itu, fakun ma'aman kana ma'allah, bersamalah engkau dengan orang-orang yang senantiasa terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ah. Kalau kamu bersama dengan orang-orang yang seperti itu, maka orang itu akan mengantarkan kamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang-orang yang seperti itu? Itulah orang-orang yang alim. Yang alim dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana orang yang alim sesungguhnya? Al-Quran memberikan sebuah kriteria, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah disebut orang yang alim, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang alim yang sesungguhnya, yang disifati oleh Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun utai wong ahli fikih, wahidun kang siji sapa faqih, mutawarriun tur ahli kang ahli wirai sapa faqihun wahid, iku asyaddu luweh banget dan wedeni ala syaitani mungguhe setan, min alfi abidin tinimbang saking 1000 kawula, mujtahidin kang nemen-nemeni sapa abid, jahilin tur kang bodoh sapa abid, warain tur kang ahli wirai sapa wahid ngabid. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasul bersabda, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin warain. Satu orang alim yang ahli fikih, ya, satu orang alim ahli fikih itu jauh, yang ahli fikih kemudian dia juga wirai, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu ala syaitan, dia jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah tetapi dia bodoh, meskipun dia adalah orang yang wirai. Nah, itulah keutamaan orang yang punya ilmu. Nah, oleh karena itu, Mas Santri juga seluruh pemirsa dimanapun berada, para musyrifah yang saya banggakan, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu harus terus kita cari. Sampai kapan? Sampai ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib bagi semua umat Islam, mulai dari ketika dia berada di dalam rahim ibunya, di dalam kandungan, sampai ketika dia
berada di ni'mah. Nah inilah seluruh mahasantri. Maka mari kita bersemangat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun kita berada, tentunya dengan niatan yang benar, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu yang tinggi, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita ini jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh yang ahli ibadah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul alimi utai luweh utamane wong kang alim. Afdhalul alimi utawi kautamane, ngono ya. Keliru. Afdhalul alimi utawi kautamane wong kang alim alal abidi ing atase kawula. Iku kafatlil qamari kaya dene kautamane bulan. Lailatul Badri yang dalam mengini bulan purnomo alal kawaibi ngalahaken ing atase sekerine piro-piro lintang. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul alimi 'alal 'abdi kafadlil qamari lailatul badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, bila dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah tetapi dia tidak alim, dia tidak punya ilmu pengetahuan, itu bagaikan keutamaan bulan purnama. Bagaikan keutamaan bulan purnama yang mengalahkan seluruh bintang-bintang yang bertebaran di langit. Inilah keutamaan atau keunggulan dari seorang yang alim, seorang yang punya ilmu pengetahuan, seorang yang beramal dengan ilmunya. Nah itu sekali lagi jangan waleh-waleh golek ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh manintakola engkol manintakola manutai sapane wong, manutai sapane wong iku intakola ngalih sapa man, ya ta'allamu halih bibinau sapa man ilman ing ilmu suwiji, ghufira mongko den sepuro lahu keduwene man qabla ayyahtuwa ing dalam sadurunge yen to jangkah sapa man. Dalam keterangan hadis yang lain, man taqala ya ta'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, di mana sebelumnya dia juga menuntut ilmu kemudian dia pindah ke tempat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dia sebelum dia melangkahkan kakinya. Jadi dari satu majelis kita pindah ke majelis yang lain, dari satu pondok ke pondok yang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain di mana tempat tersebut ada sebuah pembahasan tentang ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang belajar ilmu. Kemudian ketika dia pindah, sebelum dia melangkahkan kakinya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Betapa beruntungnya orang-orang yang ahli ilmu, yang mau untuk belajar, yang mau untuk berburu ilmu dimanapun dan kapanpun tempatnya. Karena kita bisa menuntut ilmu dari orang-orang yang usianya di atas kita. Kita juga bisa menuntut ilmu dari orang-orang yang sesama dengan kita. Kita bisa menuntut ilmu dari orang yang lebih muda usianya daripada kita. Bahkan kepada anak kecil pun kita bisa menuntut ilmu. Mereka bisa menjadi guru bagi kita. Tinggal bagaimana kemudian kita mensikapi seluruh ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertebaran di kanan kiri kita. Kalau kita ahli ilmu, maka kita pasti akan bisa mencari hikmah-hikmah di balik seluruh ayat-ayatnya Allah yang bertebaran di muka bumi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu engkol akrimu padha mulyakno sapa sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim, fa innahum krana temen setuhune al ulama indallah ing dalem sandinge Gusti Allah Subhanahu wa taala iku kurama pira-pira wong kang mulya, mukramuna tur den kang den mulyakaken sapa kurama, mukramuna tur kang den mulyakaken sapa ulama. Dalam keterangan yang lain, akrimul ulama fa inna indallahi kurama mukramun.
Muliakanlah orang-orang yang alim, karena sesungguhnya orang-orang yang alim itu, mereka itu adalah orang-orang yang mulia, lagi dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu proses menghormat kita kepada seorang alim jangan sampai mengalahkan penghormatan kita kepada orang-orang yang kaya atau orang-orang yang jadi pejabat. Terkadang kita ini dalam kehidupan sehari-hari begitu ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jabatan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, kita kalau menghormat itu cenderung berlebihan. Tetapi kalau ada orang-orang mulia di sisi Allah, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada dia ahli berjuang di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang kita tidak mau menghormat kepada orang-orang yang seperti ini. Ini adalah hal yang keliru. Padahal orang yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan itu jauh lebih mulia, mereka jauh lebih patut untuk dimuliakan, karena di sisi Allah mereka sudah mulia, lagi dimuliakan di sisinya. Karena itu apa yang menghalangi kita untuk menghormat kepada mereka dan lebih mengutamakan orang-orang yang diberi anugerah kekayaan ataupun anugerah misalkan jabatan. Maka jangan sampai penghormatan kita kepada orang-orang alim ini mengalahkan penghormatan kepada orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki pangkat. Kalau seandainya itu terjadi, maka kita jelas itu adalah perilaku yang salah yang harus segera kita taubati dan kita benahi. Wa qala lan dawu sapanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadzara ila wajhil alimi engkol man nadzara ila wajhil alimi, manutai sapane wong iku nadzara ningali sapa man ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim. Ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim, nadratan kelawan ningali sepisan. Fafariha mongko bunga sapa man biya kelawan nadra. Khalaqa mongko nitahaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimul luhur sapa Allah mintil kal nadrati saking mengkono-mengkono oleh ningali. Mintil kan nadrati saking mengkono-mengkono oleh ningali, nitahaken malakan ing malaikat. Malakan ing malaikat istighfiru kang nyuwunaken ngapura sapa malak lahu maring man ila yaumil kiamati tumeka maring besok dina kiamat. Dalam kesempatan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha, siapa yang memandang wajahnya orang alim satu kali saja, orang melihat wajahnya orang alim sekali saja, kemudian hatinya merasa senang, bahagia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan karena satu pandangan itu tadi. Karena satu pandangan yang dengan pandangan itu dia merasa bahagia, merasa gembira karena dia bisa melihat seorang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena satu pandangan itu menciptakan bagi dia satu malaikat, yang malaikat itu kemudian yastaghfiru lahu, memohonkan ampunan bagi orang tersebut ila yaumil kiamah, sampai besok di yaumul kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah, ini sungguh luar biasa teman-teman. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Seandainya kita bisa terus memandang wajahnya orang alim dan hati kita merasa bahagia karena memandangnya, bukan lantas kemudian memandang mereka sekedar untuk selfie. Ini kan salah kaprah. Di akhir-akhir itu, zaman-zaman ini kan musim zamannya selfie, ketemu sama orang alim selfie, ketemu orang pengasuh pondok pesantren selfie, diupload dan seterusnya, sekedar untuk menunjukkan eksistensi bahwa saya bersama dengan mereka. Bukan kita menyerap ilmunya, bukan kita mengambil hikmah dari beliau-beliaunya. Ini yang kemudian patut dan perlu untuk kita renungkan bersama. Ya, kalau kita bisa memandang wajahnya orang alim, kita bahagia dengan beliaunya, dengan memandang beliaunya,
Maka Allah ciptakan malaikat untuk kita yang senantiasa terus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Wa qalalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man akrama engkol man akrama man utawi sapane wong iku akrama mulyakaken sapa man aliman ing wong kang alim siji, faqat akromani mongko teman-teman mulyakaken sapa man ing ingsun. Wa man utawi sapane wong iku akromani mulyakaken sapa man ing ingsun, faqat akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa Allah sapa man, faqat akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man utahe sapane wong iku akrama mulyakaken sapa man Allah ing Gusti Allah, fama'wahu mongko utahe nggon baline man, fama'wahu mongko utahe nggon baline man iku al jannatu swarga. Ada lagi Rasul bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang memuliakan seorang yang alim maka sama dia memuliakan diriku. Siapa yang memuliakan diriku maka dia sama artinya dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka tempat kembalinya adalah surganya Allah. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha kalau ketemu sama orang alim, ketemu sama orang pinter. Pinter dalam arti bukan paranormal ya. Pintar dalam arti ya orang yang alim, ahli ibadah, yang kriterianya seperti tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, maka muliakan orang-orang seperti itu. Muliakan semampu kita, ya semampu kita. Karena ketika kita memuliakan orang-orang yang semacam ini, sama artinya kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dicatat sebagai orang-orang yang memuliakan Allah, dan kita akan dicatat sebagai para penghuni surga karena telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi utahe turune wong kang alim iku afdhalul wa utama min ibadatil jahili, tinimbang saking ibadahe wong kang bodho. Ada lagi kalau Rasulullah mengatakan naumul alimi afdhalu min ibadatil jahil, tidurnya orang yang alim itu lebih utama dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ingkol man utahe sapane wong, man utahe sapane wong iku ta'allama bibinau sapa man baban ing sak bab suwiji minal ilmi kang saking ilmu, ya'malu hale ngamal sapa man bihi kelawan ilmu, awalam ya'mal utawa hale orang ngamal sapa man bihi kelawan ilmu, kana mongko ana sapa man, kana mongko ana apa ta'allum ngono ya, kana mongko ana apa ta'allum iku afdhalul luwe utama min ayyu sholliyatin tinimbang saking yen to salat sapa man alfa rakaatin kelawan 1000 rakaat tatawuan krono murih ridani Gusti Allah, tatawuan krono murih ridani Gusti Allah, utawa krono murih kasunatan ya oleh. Dalam habda yang lain Rasul bersabda, man ta'allama baban, siapa yang belajar satu bab dari ilmu, baik itu dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, maka itu lebih utama dibandingkan dengan orang tersebut sholat sebanyak 1000 rakaat. Ini keutamaan ilmu itu begini. Oleh karena itu mari semangat kita teman-teman untuk mencari ilmu, semangat kita untuk belajar itu harus terus ditingkatkan. Ojo sampai kita thalabul ilmi, kuliah di UIN Said Ali rahmatullah, itu semangat kita itu berkurang, jangan sampai. Ya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utahe sapane man ingkol man utahe sapane wong iku zaro ziarah sapa man, iku zaro ziarah sapa man aliman ing wong kang alim siji, faka'an nama zaroni mongko kaya-kaya ziarah sapa man ing ingsun. Wa man utahe sapane wong iku sofaha salaman sapa man, iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong alim siji, faka'an nama sofahani mongko kaya-kaya salaman sapa man ing ingsun.
Siapa yang mengunjungi seorang alim, dawuh Rasulullah, maka sama halnya dia mengunjungi Rasulullah. Siapa yang berjabat tangan saliman dengan seorang yang alim, maka sama dia dengan bersalaman dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat beruntung sekali orang-orang yang bisa menjabat tangannya para alim, para ulama, karena ada keutamaan di situ semuanya. Waman utai sapane wong iku jalasa ruang iku jalasa ngruwangi lungguh sapa man. Waman utai sapane wong iku jalasa ngruwangi lungguh sapa man aliman ing wong kang alim, fakaan nama jalasani mongko kaya-kaya ngruwangi lungguh sapa man ing ingsun. Di dunya ing dalem dunya. Waman utai sapane wong iku jalasani ngruwangi sapa man, ngruwangi lungguh sapa man ing ingsun. Di dunya ing dalem dunya ajelas tuhu mongko nglungguhaken sapa ingsun ing man mai sartane ingsun yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat. Siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, maka itu bagaikan duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Siapa yang mereka duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, maka sabda Rasulullah ajelas tuhu yaumal kiamah, besok di hari kiamat orang tersebut akan aku dudukkan bersamaku di yaumul kiamat. Maka sekali lagi teman-teman, ayo senyampang ini kita masih awal belajar di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jangan sampai semangat kita kendor, semangat kita, motivasi diri kita untuk belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh jangan sampai kendor. Beruntung sekali kita sudah diterima di UIN 1 Tulungagung, maka bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ya surfun ni'am fima yurdi bihil mun'im. Gunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh zat yang memberikan nikmat. Allah berikan kenikmatan kepada kita, diterima di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berada di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk menimba ilmu, maka syukuri itu dengan belajar bersungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang semaunya sendiri, ke iya, ke ora, ke iya, ke ora. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, cukup mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min al-ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.